Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21 dengan perikop doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua tua-tua yang di dalam sorga dan serta bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjang dan tingginya dan dalamnya kasih karunia Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sampai demikian jauh adalah pasal pembacaan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, setiap orang yang berbahagia mereka yang mendengar firman Allah dan mau melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap saat. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini lagi kita mendapat sebuah bacaan yang sangat indah dari Sinode GKI di Tanah Papua. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dengan sebuah tema kuasa doa mengubah hidup orang percaya. Mengamati secara saksama ketiga perikop dan tema ini diberikan dalam pergumulan jemaat GKI di Tanah Papua, bahwa kondisi jemaat di Efesus pada saat itu tidak dalam baik-baik saja. Iman mereka sementara digoncangkan atau diuji oleh aturan yang harus menghormati dan menjaga kaisar sebagai penguasa. Dan yang kedua, ajaran lain yang dihadapi oleh orang Kristen di Efesus, yaitu penyembahan kepada dewa Yunani yang bernama Mentemis, artinya dewa kesuburan. Penyembahan kepada kaisar, dia adalah penguasa, dan bila tidak dilaksanakan oleh orang percaya, maka konsekuensinya akan diseret, diusik, ditendang, bahkan dijauhkan sampai dipenjara dan dibunuh. Kemudian yang kedua, dewa subur, sebuah slogan yang menarik, sebuah iklan yang menarik. Orang mendengar saja orang tergiur untuk mendekat, untuk percaya dan cari tahu apa khasiat dari dewa ini. Nama saja sudah membuat kita menggiringi opini kita, supaya kita percaya dan dampaknya kita mendapat hasil yang lebih banyak dari percaya kepada dewa subur ini. Kalau kita punya ternak, kalau kita punya kebun, dalam logika dan percaya mereka pasti bertambah-tambah dan lebih, sehingga orang-orang yang percaya kepada dewa subur
akan kelak mereka tidak berkekurangan atau mereka tidak bisa bersaing dengan orang-orang kaya lagi, sebab mereka memiliki kecukupan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan apabila hal ini terjadi, sangat mengusik iman percaya kekristenan di tengah-tengah jemaat di Efesus. Kalau hal ini tersebar dan dipaksa harus menerima, yang menjadi konsekuensi dan pertaruhan adalah orang-orang Kristen di Efesus. Mereka akan meninggalkan iman dan percayanya. Mereka akan tidak percaya lagi kepada Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi mereka berbalik Allah untuk diintimidasi dan percaya kepada kaisar. Tetapi di pihak lain mereka tergiur oleh harta dan kekayaan, meninggalkan iman yang lama dan percaya kepada Dewa Subur. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, percaya kepada Kristus bukan sekedar hanya di bibir, tapi kita memahami secara nyata bahwa Kristus yang adalah Allah datang ke dalam dunia menyerahkan hidupnya kepada kita semua, supaya kita yang berdosa diampuni dan diselamatkan menjadi orang pilihan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Paulus memiliki pengalaman sendiri tentang percaya kepada Tuhan. Sebelumnya dia adalah seorang penjahat yang kelas kakap. Mungkin kita sudah dengar terus, tapi sesuai dengan materi khotbah hari ini, saya harus mengungkapkan latar belakang supaya kronologis daripada sebuah khotbah itu mengalir sesuai dengan tema. Paulus adalah seorang yang memang jahat, yang memang luar biasa mencari orang percaya, dibunuh, dipenjarakan. Tetapi ketika pertemuan di pintu Damsyik, Kisah Para Rasul ayat 9, pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima, Yesus bertanya kepada Paulus, waktu itu masih nama Saulus, 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 mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara terkasih dalam Tuhan, Paulus rebah karena pertanyaan itu sekaligus sinar yang mengkilau menembus matanya dan dia tidak berdaya. Paulus bertanya kepada suara itu yang tidak dilihat, siapakah engkau? Jawab Yesus, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Pada saat itu ada sebuah peradaban baru dalam kehidupan Paulus. Suruh pergi ke kota ini dan di sana ada orang yang sudah siap untuk menyambut dia. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat sebuah fenomena yang berbeda. Paulus yang lama dan Paulus yang baru. Ketika dia menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, karena mereka ada dalam situasi yang tidak menyenangkan, dia berada dalam penjara di Roma. Paulus ingin memiliki komitmen untuk melayani Tuhan jauh lebih ketimbang daripada dia ada di dalam penjara, saudara. Kalau dipenjarakan dia sendiri. Tapi kalau jemaat Efesus, istri, suami, anak-anak, keluarga umat Tuhan yang begitu banyak tersesat. Paulus memiliki karakter Kristus di dalam kehidupannya. Domba yang tersesat dicari, domba yang tersesat dirawat, domba yang tidak makan dikasih makan, sehingga domba itu tetap terpelihara dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang tadi saya katakan, Paulus adalah orang yang berbalik kepada Tuhan kalau mau dibilang 180% atau 360% dari keadaan yang lamanya. Bayangkan di dalam penjara, terdekam, tapi dia masih membuat surat kepada jemaat di Efesus. Surat yang disampaikan di dalam doanya itu, doa secara person, doa secara pribadi. Tapi surat itu diberikan kepada Efesus. Mengapa?
supaya menjadi pembelajaran tersendiri bagi jemaat di Efesus. Karena doa yang disampaikan Paulus mengandung nilai, mengandung kuasa untuk menyelamatkan Efesus dari ancaman kesesatan atau menyembah nabi palsu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita mau pahami hari ini, bagaimana kuasa doa dapat melepaskan kita dari berbagai macam ancaman dan masalah. Definisi dari doa adalah suatu relasi antara manusia dengan Allah yang di dalam roh manusia berkomunikasi, memohon, meminta, memuji, dan mengakui kedaulatan Allah yang melampaui segala kekuatan. Itu dulu yang kita garis bawahi hari ini dalam kehidupan kita, kekristenan kita. Doa itu sebuah iman, sebuah percaya kepada Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Sehingga doa itu dia mengandung kuasa. Maka doa yang dapat dikabulkan atau dijawab oleh Allah ketika kita membangun relasi dengan Allah, maka doa bukan seolah-olah kata-kata saja sair. Bapak dan Ibu kalau mau menyuruh anggota jemaat untuk berdoa, dia pikir lama kata apa yang saya harus ucapkan. Doa juga bukan soal pendek dan soal panjang, tapi doa soal relasi. Bagaimana Allah mengenal kedalaman hati saya, dan saya mengerti, mengimani Allah sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, membangun komitmen dengan doa kepada Allah sebagaimana kita memposisikan diri di hadapan Allah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, sebenarnya kita tahu siapa kita. Allah itu seperti apa. Itu di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan kita datang kepada Allah kita seolah-olah memerintah Allah. Allah harus melakukan kehendak kita. Tapi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika Paulus mengimplementasi doa ini, dia benar-benar menempatkan dirinya sebagai orang yang berdosa, orang yang kecil, orang yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dan dia mengangkat kedaulatan Allah sesungguhnya, bahwa hanya ada Allah saja yang patut disembah. Hanya ada Allah saja yang kita memberikan kemuliaan kepadanya, baik di dalam pembukaan doanya sampai pada penutup doanya. Itu kalau kita mau menemukan doa yang berkuasa, doa yang berkualitas, bukan doa sekedar teori. Ayat 14 sampai dengan ayat 15, Paulus memulai doanya kepada jemaat di Efesus. Paulus menempatkan Allah pada posisinya sebagai yang berkuasa, melampaui kekuatan dan kuasa apapun yang ada di dunia maupun di sorga. Dan tidak ada sesuatu kuasa yang dapat menandingi, dalam pengertian bahwa berdoa kepada Allah haruslah memuji Tuhan. Orang punya pemikiran bahwa berdoa kepada Tuhan itu hanya meminta, hanya membawa pokok-pokok doa kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita menyertakan dan menempatkan Allah dalam posisinya? Ini hanya bisa terjadi kalau kita bangun kemitraan dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bangun kemitraan dengan Tuhan, maka kita tidak mengenal hati Allah seperti apa. Dan hati Allah tidak pernah hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi,
menerima namanya, pengertian sujud sebagai tanda hormat dan kesetiaan kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-14 dan ke-15 tadi. Jadi pengertian sujud adalah kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, ini bukan sekedar slogan bagaimana kita bertelut, tapi mana kita mengekspresi hati kita kepada Tuhan. Apa yang sudah terjadi dengan diri kita, apa yang sudah terjadi dengan pelayanan kita, apa yang sudah terjadi dengan orang di sekitar kita. Paulus tidak mementingkan diri sendiri, tapi jemaat Efesus lebih berarti dari dalam kehidupannya. Ini sebuah konsekuensi dari hidup baru. Kalau hidup kita yang masih lama, kita tidak penting bahwa ketika orang-orang dekat kita atau orang-orang lain mengalami penderitaan atau mengalami kesesatan imannya di dalam kehidupan mereka. Tapi saudara, sikap gembala itu berbeda. Sikap orang yang mengalami pembaharuan itu berbeda. Dia merasa tidak nyaman kalau domba tersesat. Dia merasa tidak berdaya kalau orang percaya lain sementara disisihkan. Tapi kita ini berbeda pendapat saja. Kita bisa melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Kita tidak punya sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita melihat kronologis Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus. Sebuah doa yang mengubah konstelasi pergumulan jemaat Efesus. Kalau karakteristik doa seperti ini, maka jawaban itu akan diterima. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17, Paulus berdoa menyerahkan Efesus ke dalam tangan Allah. Secara sadar persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Efesus tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan manusia, tetapi melibatkan Allah sepenuhnya menolong kondisi jemaat di Efesus supaya tetap teguh, percaya, dan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nonsens, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Berdoa hanya kebiasaan. Berdoa hanya karena tuntutan. Tapi berdoa bukan sebuah konsekuensi kebutuhan. Karena ada pergaulan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika kita mengalami sesuatu yang mengancam kita dan kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita akan mencari Tuhan dalam doa kita. Kita care terhadap doa Tuhan. Karena iman kita menyatu dengan Tuhan yang kita imani dan kita percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, jemaat di Efesus, mereka harus memiliki kesadaran membutuhkan Tuhan. Tidak sekedar Paulus berdoa di Roma di dalam penjara, tapi surat itu ketika disampaikan, mereka harus membaca secara saksama bagaimana menyelesaikan pergumulan yang dihadapi. Bagaimana jemaat di Rayon Gajah Putih? Kadang kan kita mengalami persoalan, kita memikul sendiri. Atau kita tidak perlu juga mendekatkan Allah, karena kita menganggap itu sudah biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi ketika pergumulan itu semakin dahsyat menerpa kita dan tidak ada jalan keluar, baru kita merasakan betapa beban itu begitu berat. Saudara saya kasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah tempat perteduhan dan tempat pertolongan kita. Waktu perahu di Danau Tiberias, gelombang besar datang menerpa murid. Mereka tidak berdaya sekalipun mereka ahli menyeberang danau itu tiap-tiap saat. Tapi mereka sebangun gurunya, guru kami binasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, gurunya bangun serentak dan meneduhkan danau itu, meneduhkan badai yang menerpa mengancam mereka pada saat itu.
Mereka tercengang Tuhan kepada Tuhan dan gurunya. Saudara yang saya kasih, dalam kebiasaan keseharian kita, boleh kita menginteraksi sosial kita dengan siapa saja, tapi lebih penting dengan orang-orang percaya, dengan orang seiman, supaya kita bertumbuh di dalam iman dan pengharapan untuk mengasihi Tuhan. Sehingga ketika pergumulan itu datang dalam kehidupan ini, kita sama-sama bergumul untuk menyelesaikan persoalan yang kita alami. Tapi ketika kita juga sendiri menghadapi pergumulan, kita tahu saya siapa di hadapan Tuhan. Permasalahan ini saya tidak dapat menyelesaikan, tapi saya harus duduk di bawah kaki Tuhan untuk meminta pertolongan daripadanya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, mengandalkan kekuatan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan kita. Masalah akan membebani kita terus dari waktu ke waktu. Masalah tidak akan menyelesaikan, karena dunia ini, saudara yang saya kasih, dunia ini menuju kepada kehancuran. Tapi orang-orang percaya, orang-orang kudus yang telah dipilih, ditebus, akan ditapsis, diseleksi untuk tetap bersinar di angkatan yang bengkok hati ini. Bapak dan Ibu, kalau ada yang cemo saudara untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak perlu gentar dan takut. Itu bagian dari pikul salib. Itu bagian dari konsekuensi untuk melayani Tuhan. Tetapi juga akan membuat kita menjadi dewasa dalam melayani pekerjaan ini. Ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19, Paulus berdoa supaya Efesus memahami kuasa Allah. Kasih dan sayang Allah akan menjadi senjata yang ampuh, menahan, menghalau, bahkan melenyapkan persoalan yang kita hadapi. Hanya kasih Allah, saudara. Senjata yang ampuh untuk menangkis persoalan masalah dari luar atau dari dalam, itu hanya ada pada kasih Tuhan. Kalau dia sanggup menggantungkan dirinya di Golgota untuk menerima kita apa adanya, apalagi persoalan yang kecil, persoalan yang cuit, kita datang rebah di hadapannya, maka status kita sebagai umat pilihan diperhitungkan Tuhan, sehingga permasalahan itu akan diangkat dalam kehidupan kita. Jemaat, pembacaan firman Tuhan hari ini menghalau bahkan melenyapkan kasih Allah begitu lebar, panjang, luas, tinggi, dalam, supaya kita mengenal dan memiliki kasih itu yang melampaui segala pengetahuan, dan supaya kita juga dipenuhi kepenuhan Allah yang memenuhi jemaat Allah, maka kuasa itu ditransfer oleh Allah dan kehidupan orang percaya. Sebetulnya nilai ini yang penting bagi kita, saudara. Kita boleh melakukan aktivitas, kita boleh mengerjakan apa saja, tapi kita tidak boleh kehilangan nilai. Sebab konsekuensi dari percaya itu terus maju, dan Allah memelihara kita, melengkapi kita dengan kuasanya. Maka setiap badai terjang, kita mampu berjalan di atas badai dan mampu untuk menaklukkan badai dalam kehidupan ini. Tapi di persoalan yang lain, saudara yang terkasih, kita tidak saja melawan persoalan yang kita lihat secara kasat mata, tetapi juga kita melawan kuasa-kuasa di angkasa. Efesus 6 ayat 11, kenangkanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tidak lihat rencana, tidak lihat penyerangan, tetapi ketika kita mengandalkan Allah yang kuasa, yang ilahi itu, Allah mengintrospeksi, Allah menghalau terlebih dulu dari dalam kehidupan kita. Saya selalu bilang pada diri sendiri, berapa kali mungkin saya sudah meninggal, berapa kali mungkin saya sudah cacat, berapa kali mungkin saya ini dan saya itu, tetapi pemeliharaan Allah yang saya rasa itu luar biasa. Sampai umur ini saya tidak sepi dalam job pelayanan. Kalau saya tidak melayani di gereja di tempat lain,
Saya ingat tahun 80, saya harus terjun sendiri dengan teman-teman untuk mendatakan saudara-saudara kita di Arso masuk dengan KTP Muslim. Dorang orang Kristen, tapi masuk dengan KTP Muslim. Bagaimana kita memverifikasi lalu jemaat Bethlehem harus tunggu? Jalan yang begitu rusak, segala macam yang begitu. Tapi ini sudah panggilan. Sampai gereja itu jadi sampai saat ini. Saudara yang saya kasih, saya mau menekankan pada saat ini ada dua musuh. Musuh meluat permasalahan, tapi ada kuasa kegelapan yang menyesatkan dan menghampiri kita dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Dekatkan diri kepada Tuhan dengan kasih-Nya, maka Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Bagian yang terakhir ayat 20 sampai ayat 21, Paulus menutup doanya dengan sebuah kepastian bahwa doanya telah dijawab. Tidak ragu, saudara. Ketika dia melaksanakannya secara baik, dia tahu bahwa Tuhan telah menjawab dia, sehingga orang-orang di Efesus terlepas dari ancaman. Dia mengakhiri dengan mengatakan Tuhan Yesus Kristus yang dapat melakukan jauh dari yang kita doakan atau kita kirakan. Lalu Paulus memuji, menyembah, dan memuliakan Allah. Dan ia menyaksikan nama Yesus Kristus sepanjang masa. Pertanyaan bagi kita hari ini, saudara, ketika berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, ketika kita terlepas dari penggugulan kita, maukah kita melayani Tuhan? Maukah kita beribadah kepada Tuhan? Maukah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Atau kita biarkan diri kita terus-menerus ada di dalam ancaman? Jangan tinggalkan potensi yang Anda miliki. Sebab Kristus telah membayar lunas, bukan setengah-setengah. Kita kerjakan buat Tuhan, kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita tidak mampu membayar kasih karunia yang diberikan kepada kita, sehingga apa yang ada pada kita, kita memberinya kepadanya. Bagaimana saudara menyelesaikan pergumulan hari ini? Lari dari pergumulan, datang kepada Tuhan dan mengintrospeksi diri, lalu katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Jawablah. Ada lagu seperti itu kan. Terus yang kedua, bagaimana ini aplikasi hari ini? Bagaimana cara doa kita? Kalau renungan yang saya bawakan pada saat ini sangat sistematika doa Paulus itu. Dia memulai dengan pujian dan penyembahan, tapi dia mengakhiri juga dalam pujian dan penyembahan. Tidak sekedar mengajukan daftar sebagai proposal, tetapi dia mengatakan itu Allah itu dahsyat. Allah itu sanggup menyelesaikan apa yang dia inginkan. Saudara, bagian yang terakhir dari aplikasi kita, kalau kita sudah mengalami kemerdekaan itu, mari dengan cara kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja yang ada pada kita. Kalau memang kita tidak punya waktu, ada majelis dan datang terus apa ke apa, ajar anak-anak memulai tahu memberi. Karena pemberian itu bukan kita membayar kasih Tuhan, tidak. Sampai kapanpun kita tidak bisa membayar kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu luar biasa kalau kita merenungkan. Apalagi kita yang pernah jahat, dan kita yang tidak pernah ada apa-apa, bisa air mata menetes terus menerus. Kok saya bisa begini? Kok saya bisa begini? Itu karena maha dahsyatnya Allah yang kita imani dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati Bapak Ibu jemaat Rayon Gajah Putih dalam hidup dan pekerjaan pelayanan kesehariannya. Amin.